Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan telah selesai melakukan pertemuan dengan PSSI. Usai melakukan pertemuan dengan TGIPF, teman-teman, PSSI memberikan beberapa keterangan pers terkait tentang pertemuan tersebut. Di video ini akan kita bahas. Nah, beberapa menit yang lalu, Profesor Mahfud MD pada saat aku membuat video ini ya teman-teman ya, memberikan pernyataan pers bahwa investigasi yang dilakukan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta yang diketuai oleh beliau ini ya teman-teman ya, akan memberikan hasil investigasi, hasil penyelidikan. Kalau kita berkaca dari pernyataan pers Prof Mahfud, hari Jumat diserahkan kepada Presiden. Jadi kita lihat dan kita tunggu apa hasilnya. Nah, tapi keterangan yang disampaikan oleh PSSI usai melakukan pertemuan dengan TGIPF ini teman-teman, ya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan awak media kepada PSSI, kemudian dijawab oleh PSSI yang wajib teman-teman ketahui. Apa itu? Salah satunya tentang koordinasi PSSI, FIFA, AFC bagaimana. Nah, di sini Ketua Umum PSSI, kalau kita lihat dari media-media online, tidak ikut pada saat sesi interview doorstop teman-teman. Kalau kita lihat dari kumparan dengan judul Iwan Bule kabur lewat pintu belakang usai beri keterangan ke Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan. Kemudian dari Detik, Ketua PSSI Iwan Bule ngacir usai jalani panggilan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. Oke, aku tidak membela Ketua Umum PSSI, aku tidak membela BCDE. Nah, di momen sekarang ini teman-teman, ya suka tidak suka ya, ketika kita memberikan statement A, B, C, D, E dalam momen ini, Ketua Umum PSSI mungkin akan kemana-mana larinya. Dengan PSSI mengutus Pak Ahmad Riyad selaku jubir di tragedi Kanjuruhan ini, bagi PSSI setidaknya hal-hal yang tidak diinginkan bisa dieliminasi teman-teman. Kita lihat aja akhir-akhir ini ketika Ketua Umum PSSI memberikan statement langsung A, B, C, D, E, reaksi yang timbul atas statement yang disampaikan oleh Pak Ketum PSSI. Kita lihat aja lah nanti bagaimana hasil dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan ini. Oke, kita bahas poin pertama, pernyataan pers dari PSSI. Nah, pertama ditanya terkait tentang koordinasi PSSI, FIFA, AFC. Nah, jubir PSSI Pak Ahmad Riyad. Pak Ahmad Riyad ini juga beberapa waktu yang lalu kita pernah melakukan interview Zoom. Beliau ini Ketua Komite Wasit PSSI. Nah, di sini dijawab oleh jubir PSSI, ini mulai kemarin FIFA sudah datang. Nanti digabung dengan kantor kita PSSI jam 4 ini atau jam 4 sore tadi ada pertemuan kita sampai puncaknya Presiden FIFA datang 18 atau 19 Oktober 2022. Jadi ketika teman-teman bertanya FIFA akan berkantor kemana, akan bergabung dengan PSSI. Artinya di sini pun FIFA nggak mau tidak melibatkan PSSI. Ini sebenarnya clear. Nah, untuk menjawab ya di media-media ketika orang-orang mungkin beranggapan PSSI tidak dilibatkan. Kita masuk ke poin selanjutnya terkait tentang kelanjutan Liga Indonesia bagaimana. Dijawab jubir PSSI Pak Ahmad Riyad, kita PSSI dalam rapat Exco kemarin kita ikut berduka untuk menghentikan semua liga sampai format pengamanan atau kompetisi tertata ulang dengan bagus. Kalau sudah bagus di approve FIFA, akan kita laksanakan kembali. Sampai berapa lama lagi? Mungkin lebih dari 2 minggu disampaikan oleh Pak Ahmad Riyad. Ini juga sebagai jawaban dari fans-fans sepak bola Indonesia ataupun klub-klub yang ada di Liga Indonesia. Belum tentu pada tanggal 15-16 Oktober ini liga kita bergulir. Bisa aja lebih daripada itu. Nah, pijakannya tetap harus sesuai dengan keinginan FIFA terkait tentang pengamanan dan kompetisi. Kalau kita bicara tentang kedatangan Presiden FIFA pun baru datang sekitar 18 sampai 19 Oktober sesuai keterangan Pak Ahmad Riyad, ya otomatis sepertinya ya kemungkinan akan menunggu Presiden FIFA dulu. Nah, tapi kita pun nggak tahu apakah mungkin dilanjutkan liga sebelum Presiden FIFA datang. Nah, sepertinya agak kecil kemungkinan, tapi kita nggak tahu ya, apapun bisa terjadi. Kita masuk ke poin selanjutnya terkait tentang desakan Ketum PSSI untuk mundur. Nah, jubir PSSI Pak Ahmad Riyad, bentuk tanggung jawab tidak harus mundur. Menurut Ketua Umum, dengan membuktikan merubah PSSI jadi lebih baik, itu menjadi salah satu pijakan mengapa Ketua Umum PSSI tidak mundur. Nah, terkait tentang tanggung jawab moral teman-teman, jubir PSSI Pak Ahmad Riyad juga katakan itu nanti di Kongres PSSI lah kita lihat bagaimana, dan di situ juga sesuai keinginan voters bagaimana. Nah, memang kita pun ya
terkait tentang aturan tata organisasi, suka tidak suka juga kita harus mengikuti. Tapi di sisi itu juga teman-teman, tetap titik poinnya usut tuntas. Nah, poin selanjutnya, kemudian ditanya ulang, FIFA akan berkantor di mana? PSSI aja tidak punya kantor. Ini sempat ditanya oleh awak media beberapa orang ya. Mungkin awak media tersebut tidak tahu, dijawab oleh jubir PSSI, nggak tahu kamu ya, PSSI sudah ada kantornya, sekjen yang bertanggung jawab terkait jika awak media nggak diundang di peresmian kantor PSSI. Nah, tadi sempat juga sekjen PSSI sampaikan ke Pak Ahmad Riyad, nggak usah dijawab pertanyaan seperti ini, tapi tadi dijawab oleh Pak Ahmad Riyad. Oke, kita masuk poin selanjutnya tentang jam tayang pertandingan Liga Indonesia. Jubir PSSI katakan nanti ada rekomendasi pertandingan yang bagaimana boleh malam, yang tidak bagaimana. Ada kelas-kelasnya, pertandingan yang resiko tinggi sampai dengan resiko rendah nanti dirumuskan. Oke, ini menjadi jawaban seperti yang kita sempat bahas pada saat membuat video bedah isi surat FIFA teman-teman, bahwa ini kembali ke tingkat resiko tinggi rendahnya suatu pertandingan tersebut. Kalau misalnya pertandingan tersebut dari sisi resiko rendah, ya nggak masalah juga untuk bermain di malam hari. Nah, kalau kita bicara isi surat FIFA kan di situ ditulis di pertandingan tertentu, bukan di overall pertandingan Liga Indonesia, dan itu juga ditambalkan oleh jubir PSSI yaitu Bapak Ahmad Riyad. Tapi di sini Bapak Ahmad Riyad katakan kita tunggu nanti dirumuskan bagaimana hasil akhirnya, nggak bisa kita mendahului, tapi ini situasinya masih sementara. Bisa aja pada akhirnya Liga nggak ada yang main malam, tapi kalau kita bicara dari sisi industri ataupun bisnis, gimana menurut kalian? Apakah memungkinkan Liga nggak boleh main malam? Itu dari sisi industri bagaimana? Kita masuk poin selanjutnya. Seberapa yakin FIFA tidak memberikan sanksi ke PSSI? Karena seperti yang kita bahas di bedah isi surat FIFA kemarin kan masih ada potensi untuk FIFA memberikan sanksi ke PSSI. Dijawab oleh jubir PSSI, insya Allah kita berdoa FIFA tidak akan memberikan sanksi karena ini adalah perbuatan lokal, bukan perbuatan masif dari pemerintah. Kalau pemerintah punya kebijakan nonton bola pertandingan, pengamanan harus pakai gas, pasti FIFA akan turun tangan. Ini kan enggak, pemerintah juga menyelidiki, memproses ini sampai ke pengadilan, ke siapa-siapa yang terlibat dalam penggunaan gas ini. Itu disampaikan oleh jubir PSSI tadi. Selanjutnya, apakah benar PSSI tidak dilibatkan terkait tentang transformasi sepak bola di Indonesia? Ditambahkan jubir PSSI, ada suratnya, itu jelas kan, jelas suratnya collaboration dengan PSSI. Jadi ini tadi banyak juga ditanyakan oleh wartawan. Memang kalau kita berkaca, kalau dari surat itu ada, tapi kalau kita bicara dari video yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi memang nggak ada disebutkan kata-kata PSSI. Ya, ini gimana menurut kalian? Silahkan kalian komen teman-teman. Dan tadi juga ada beberapa awak media yang bertanya kepada Ketua Komite Disiplin PSSI yaitu Bapak Irwin Tobing terkait jadwal pertandingan Arema versus Persebaya yang tetap main malam hari. Apa karena sudah ada teken perjanjian dengan pihak broadcaster? Di situ disampaikan oleh Ketua Komite Disiplin PSSI, nggak ada itu. Itu disampaikan ya teman-teman. Tapi dari semua yang aku sampaikan ini, kita tunggulah hasilnya pada hari Jumat. Sesuai dengan pernyataan Profesor Mahfud teman-teman, secepatnya akan dirumuskan hasil investigasi, hasil pertemuan yang udah dilakukan oleh tim gabungan independen pencari fakta, baik itu hasil pertemuan dengan PSSI, PT LIB, broadcaster, dan lain sebagainya akan dirumuskan dan diserahkan kepada Presiden Jokowi, dan Presiden Jokowi pasti akan memberikan ataupun membacakan apa hasil dari tim gabungan independen pencari fakta. Oke, gimana menurut kalian? Dan ya, silahkan komentar. Bye.